Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkini sudah terhubung bersama dengan rekan kami di KPK, ada Iman Fajar. Iman, silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini kami melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK, di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer saat ini masih diperiksa oleh KPK setelah sebelumnya tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Jakarta pada Rabu malam tadi. Dan untuk saat ini memang Immanuel Ebenezer juga masih diperiksa di Gedung Merah Putih KPK ini, dan kita juga masih menunggu seperti apa update atau detail dari kasus yang menjerat Immanuel Ebenezer yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang baru saja dilantik pada Oktober 2024 lalu. Sebagai informasi pemirsa, ini sebelumnya KPK membenarkan bahwa Immanuel Ebenezer ini ditangkap dalam dugaan kasus pemerasan terkait K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, di mana sebelumnya juga KPK ini diperkirakan menangkap lebih dari 10 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pemeriksaan ini, di mana diantaranya itu selain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga terdapat pejabat eselon 2 dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga terlibat. Dan hingga saat ini Immanuel Ebenezer masih diperiksa secara terus-menerus oleh pihak KPK. Dan sebagai informasi juga pemirsa, bagaimana KPK sebelumnya memang membenarkan adanya OTT yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini. Namun untuk secara rincinya atau secara detailnya yang kita tahu adalah bagaimana kasus yang menjerat Immanuel Ebenezer ini adalah terkait kasus pemerasan. Dan selanjutnya KPK juga memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini. Jadi hingga saat ini statusnya masih belum tersangka pemirsa, sampai nantinya KPK menetapkan status-status dari pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini. Sementara itu laporan kami dari Gedung Merah Putih KPK. Baik, Iman, sudah berapa jam artinya Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini diperiksa oleh KPK di Gedung Merah Putih? Ya, mungkin kalau kita bicara soal pemeriksaan yang berlangsung di KPK ini sudah berlangsung kurang lebih sejak tadi pagi ya pemirsa. Ini mungkin memang dari keberadaan Immanuel Ebenezer ini juga tidak diketahui oleh publik bagaimana dirinya datang di Gedung Merah Putih KPK ini. Dan namun informasi yang kami dapatkan hingga saat ini memang Immanuel Ebenezer masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dan bicara soal kiprah dari Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ini sebelumnya dirinya memang baru saja menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini sejak Oktober 2024 lalu, dan berbagai sepak terjangnya adalah bagaimana Immanuel Ebenezer ini juga turut dalam melakukan atau memberantas juga perusahaan-perusahaan yang bertindak untuk menahan ijazah-ijazah karyawan. Bagaimana kami juga sebelumnya sempat mengikuti sepak terjang Immanuel Ebenezer, di mana dirinya ini sempat membantu sejumlah karyawan ataupun juga ex-karyawan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaannya, sehingga kemudian bisa karyawan tersebut mendapatkan kembali ijazahnya. Mungkin itu salah satu sepak terjang yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer terkait kinerjanya di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun untuk kasus yang saat ini menjerat dari Immanuel Ebenezer mengenai pemerasan terkait K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini juga masih perlu didalami lagi, dan juga kita masih menunggu bagaimana informasi dari KPK seperti apa detailnya, ataupun juga kemudian bagaimana nominal uang yang diterima ini juga masih kita dalami, ataupun juga kita masih tunggu informasinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, Iman, sudah adakah informasi kapan pihak dari KPK akan menyelenggarakan konversi pers? Ya, tentunya untuk konferensi pers tersendiri, ini KPK biasanya dalam konferensi pers tersebut akan kemudian menetapkan
status orang-orang ataupun pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sebelumnya. Dan untuk kasus kali ini pemirsa, KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam. Dan kalau operasi tangkap tangan ini dilakukan pada Rabu malam tadi ya pemirsa, ini mungkin ada kemungkinan antara hari ini, mungkin sore, malam, atau mungkin besok pada pagi hari. Tentu kita akan menantikan bagaimana jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK dan juga bagaimana KPK menetapkan status-status dari pihak yang dilakukan OTT pada Rabu malam kemarin. Karena hingga saat ini memang statusnya masih belum tersangka ataupun juga hingga saat ini KPK masih belum menyematkan status terhadap orang-orang yang tertangkap dalam OTT ini. Namun kita masih akan tunggu bagaimana keterangan ataupun juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Baik, terima kasih laporan langsung Iman Fajar dari Gedung KPK Jakarta. Kami akan menunggu informasi selanjutnya. Ya pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dan berikut profil dari Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer lahir 22 Juli 1975 dengan usia 50 tahun. Saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dengan Ketua Kelompok Joman pada 2019 atau Jokomania.